saudara. Boleh sambil lambaikan tangan, shalom. Haleluya. Saudara bersemangat hari ini. Amin. Saudara bisa ingat waktu kejadian Nabi Elia melawan para nabi Baal. Sewaktu dia berdoa, kemuliaan Tuhan turun. Api Tuhan turun, membakar semua korban yang Elia berikan. Bapak saudara, konsep daripada sebuah ibadah harusnya seperti itu. Sewaktu kemuliaan Allah turun, maka Tuhan akan membakar semua penyembahan kita. Naik menjadi dupa yang harum. Katakan amin. Amin. Sewaktu segenap hati berdoa datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan Yesus ini kami, maka kemuliaan Allah turun. Siapa yang rindu kemuliaan Tuhan turun? Amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Saya percaya hari ini bisa terjadi sewaktu kita sehati, kita minta Tuhan bahwa kemuliaannya turun. Siapkan hatimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu melihat kemuliaan-Mu ada. Turunlah di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami menghormati-Mu, kami menghormati Roh Kudus-Mu yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Siapa? Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Biar kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami ya Aba. Setiap penyembahan kami hanya bagi Engkau Allah kami. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja, Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Ku tinggikan
Namamu Yesus ku angkat, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala. Dari segenap hatimu ku tinggikan, Kau layak ya Tuhan. Ku angkat tinggi panji-Mu, haleluya, dan menyembahmu, Raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala. Ku tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja, segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Mari agungkan, mari muliakan Raja segala raja. Kami sembah, kami besarkan, Engkau layak terima segala pujian kami, Yesus. Dari tempat ini, dari hati kami agungkan nama Yesus. Mari besarkan Tuhan hari ini, saat ini Tuhan, hanya Kau layak, haleluya. Syara para lamasi, syara para lama tak para lamasi, syara para lama, syara para lamasi, syara lama tak para lamasi, syara para lama tak para lamasi, syara lama, syara para lama tak para lamasi. Haleluya. Ora lama tak para lama, syira lama sini. Haleluya, haleluya. Syara para lama, syara para lama tak para lama, syara para lama sini. Haleluya, haleluya. Hanya Kau layak, hanya Kau layak. Syara lama, syara para lama tak para lama. Ora lama tak para lama, sindara lama. Syara lama. Ora lama tak para lama, sindara lama. Syara lama. Ora lama tak para lama. Ora lama tak para lama, syara lama. Syara lama. Ora lama, syara lama tak para lama. Haleluya, 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 haleluya.
For you are great, you'll do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you'll do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles. Amen. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. God is so great, you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. You are great. Amen. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like Hallelujah! We give you praise, we give you honor, we give you glory to the Lord of the Lord, to the King of the King. Haleluya! Mari jemaat Tuhan yang sedang beribadah pada saat ini, bersama-sama saya mengajak kita semua memperkatakan janji firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya
keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, kami pegang dengan iman kami setiap janji-Mu. Ibadah pada hari ini kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara boleh duduk sebentar dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hati kami penuh dengan rasa sukacita karena Engkau teramat baik dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan Yesus.
kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan mulia. Engkau yang terhebat bagi setiap kami Tuhan. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan. Raja dunia, Engkau yang terhebat, Engkau terhebat. Kami berseru kudus, ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal. Dengan imanmu nyatakan, ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat. Kami menikmati Engkau yang terhebat dalam hidup kami Tuhan. Layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal. Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sama-sama sorakan haleluya. Beri kembali terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang terhebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Sungguh Tuhan, kebaikan-Mu tak akan pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin nyatakan bahwa kami sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Yes, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Di setiap kami Tuhan, dengan hati yang bersyukur, kami nyatakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have
kebaikan-Mu Tuhan. With every breath that I am in, oh I will sing of the goodness of God. All my life You have been, amen. And all my life You have been so good. Every breath that I am in, oh I'm gonna sing of the goodness of God. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. Sing all my life. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ikaw ay terbaik ko Tuhan Yesus, sebab Dia baik, teramat baik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Oh, Jesus. Mari kita nyanyikan sekali lagi, Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Jadikan ini doa kita pada pagi hari ini. Your goodness is That running your goodness is running after after us, Lord Jesus. When my life laid down, This is our offering to you. Inilah persembahan kami. give you everything. See it even more. Your goodness. Your goodness is running after Mari jemaat Tuhan saja katakan, Your goodness. Rasakan kebaikan Tuhan. Dia ada di sini bersama dengan kita. Thank you, Father. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Your goodness is running after us Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami bisa berbahagia Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang begitu dahsyat. Yang bukan cuma sekedar itu. We can call you Father. Kami dapat memanggil Engkau ya Abba. Ya Bapa Tuhan. Dan hari ini Tuhan bagi setiap kami yang hadir Tuhan. Apapun posisi hati kami Tuhan, Kau tahu Tuhan. Kami berdoa secara khususnya Tuhan, biar Kau lawat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindukan sesuatu yang berbeda Tuhan. Kami tidak mau bermain sekedar datang di hari Minggu, hanya ritual agama yang kami datang. Kalau nggak datang rasanya tidak afdol. But today, kami mau melakukan sesuatu yang berbeda. Kami mempunyai ekspektasi untuk berjumpa dengan Engkau. Bagi kami yang udah jauh, kami mau mengalami Engkau. Dan pada hari ini saya rindu, saya mau ajak setiap saudara, jangan biasa-biasa saja dalam meresponi firman Tuhan. Karena sekali lagi, waktu Tuhan mati bagi saudara dan saya, Dia nggak biasa-biasa. And because of that, mari kita respon dengan respon yang benar melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. We love you so much Jesus. You've been so good. Kau terlalu baik Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, biar Kau bungkus setiap kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan.
Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, You are in the midst of us. Bahkan Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Dan yang kami butuhkan hari ini adalah Engkau. Cukup. Enggak ada Allah lain, hanya Yesus saja. Karena sekali lagi manusia tidak akan mengubah manusia. Maaf, organisasi tidak akan pernah mengubah manusia. Tapi kami terlalu percaya hanya ada satu nama yang dapat mengubah setiap kami semua, yaitu namanya Yesus Kristus. Akui, rayakan. Dan itu yang akan kami pegang. Because today is not about us. But today is always only about Jesus. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin, amin. Kita beri kemuliaan paling meriah. Silakan duduk kembali. Terima kasih tim Praise and Worship. How are you? Bagaimana kabarnya saudara? Baik? Siapa yang diberkati oleh lagu tadi? Saya merasakan hari ini Tuhan begitu baik. Pertanyaannya, apakah saudara benar-benar merasakan the goodness of God di dalam kehidupan kita? Siapa yang lagi bahagia? Boleh angkat tangannya? Terima kasih untuk segala kejujurannya. Siapa yang lagi stres dan frustrasi? Boleh angkat tangannya? Nggak apa-apa. Kita di sini tidak menghakimi. Nggak ada yang frustrasi ya? Kalau gitu saya sudah selesai khotbah. Thank you, God bless you. Karena semua dalam keadaan baik. Saya percaya di tempat ini adalah tempat yang aman. Di mana kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Karena saya percaya kita semua nggak ada yang sempurna di sini. Hanya Yesus saja. Makanya kita butuh Yesus. Dan pada hari ini secara cepat, karena waktu, saya akan membawakan sebuah judul yang sebetulnya saya khotbahkan di kebaktian sore. Tapi saya rindu sekali untuk bagikan kepada saudara di kebaktian pada hari ini yang berjudul 70 kali 7. Mungkin saudara bingung, kayak maksudnya apa aja? Dari 70 kali 7. But I'm gonna tell you guys. Yang siap dengan firman Tuhan angkat tangannya? Boleh katakan yes. Mari kita responi firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum kita akan mulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Di mana sekitar tahun 97-98 saya diberikan kesempatan untuk saya kuliah di satu kota namanya kota Seattle waktu itu. Dan saya ingat sekali waktu itu ada sebuah cerita di mana saya memiliki teman baik. Dan waktu itu saya hidup bareng sama dia, he's a guy, dia adalah seorang lelaki. Dia kita kumpul, kita makan bareng, olahraga bareng. Singkat cerita, saya udah nganggap dia sebagai teman saya. Kepada satu titik di mana udahlah kalau misalnya kita mau berbagi makan dan lain, kita berbagi secara keuangan pun kalau dia lagi sulit, it's okay, kita akan berbagi bersama-sama. Seperti itu, begitu luar biasanya. Hingga kita masuk ke dalam satu musim tahun 98, di mana kalau saudara perhatikan itu tahun yang tidak mudah. Karena tahun di mana kejadian rusuhan di Indonesia begitu dahsyat. Dan bukan cuma sekedar itu, terjadi krisis ekonomi yang begitu besar, sehingga banyak orang harus balik ke Indonesia. Karena mengalami kesulitan secara finansial. Dan singkat cerita saya ingat sekali pada saat itu teman saya datang ke apartemen saya dan berkata, Jay, yuk saya mau main dong ke apartemen kamu. Tiba-tiba lumayan sering tuh, hampir tiap hari dia mau datang. Akhirnya saya tidak tahu. Setelah beberapa minggu kemudian sudah lewat, saya pikir udah everything fine, semua normal-normal saja. Sampai ke satu titik saya lagi mau pakai debit card saya, ngisi bensin, tiba-tiba saya ditolak, dibilang kartunya decline. Dan waktu itu saya kaget, itu masih awal bulan, kayak nggak mungkin kartu kredit saya tiba-tiba udah decline, udah ditolak. Saya rasa ini nggak mungkin terjadi. Akhirnya saya selusuri ke bank, saya cek lebih dalam lagi, perlu beberapa hari. Waktu diselusuri, ternyata saya kaget. Ternyata seluruh keuangan saya pada saat itu ternyata dipakai atau ditipu oleh teman baik saya. Dan saya kecewa sekali karena dia mengambil buku cek pada saat itu dan tanda tangan saya itu gampang sekali ditiru orang. Dan dia meniru tanda tangan saya dan dia membiayai seluruh kehidupan dia pada saat itu. Dan saya kecewa. Saya kepahitan dan saya rasa nggak mungkin, kamu adalah orang yang paling terakhir yang saya akan duga. Kas kamu teman baik saya, nggak mungkin kamu akan melakukan seperti itu. Tiba-tiba saya dikecewakan. Saya kesal, saya marah. Dan pada saat itu saya ingat, di saat yang bersamaan, papa saya lagi mengalami sebuah krisis juga, kasus juga di Indonesia, di mana ada seseorang yang blackmail dia. Dia mengalami segala proses, bisa bersamaan, cuma perbedaannya adalah dua negara yang berbeda. Tiba-tiba saya telepon sama papa saya bilang, Pi, saya nggak kuat, saya kesel banget sama ini orang. Ini orang keterlaluan. Saya udah baik sama dia, saya nggak pernah hitungan sama dia. Saya bahkan kalau ada makanan sisa atau apa, saya selalu beliin dia. Tapi saya kecewa.
Dan pada saat itu begitu luar biasa papa saya, dia bilang, papi juga mengalami hal yang sama. Papi dikecewakan seseorang, papi bahkan di blackmail. Dan I thank God for my dad. Dia ngomong kepada saya, maafin. Wah, pada saat itu saya sulit banget, saya kesel banget. Karena saya nggak rasa, ini nggak bisa orang kayak gini, mesti di BAP-in kepolisian, dia nggak tahu diri. Dan singkat cerita, akhirnya kita selesaikan semua karena dukungan dari orang tua saya dan dukungan dari Tuhan Yesus. Akhirnya saya memiliki kekuatan untuk mengampuni. Tapi saya mau cerita kepada saudara, apakah saudara pernah mengalami hal seperti ini? Di mana mungkin saudara pernah dikecewakan oleh seseorang. Saudara mungkin dikecewakan oleh teman baik saudara, partner bisnis saudara. Mungkin suami saudara mengecewakan, istri saudara, mertua kita, atau bahkan anak-anak kita yang bikin kita jengkel setiap hari. Sehingga sulit untuk kita mengampuni kepada mereka. Mungkin buat saudara ngerasa, ini hal yang sangat sepele. Allah cuma mengampuni, ya udahlah. Tapi saya mau beri contoh kepada saudara, hati-hati dengan hal yang sepele. Karena saya memberikan sebuah ilustrasi. Kalau ini adalah tas kehidupan saudara yang saudara gendong setiap hari. Mungkin awal mulanya kosong, nggak ada apa-apa, dan kelihatannya enteng, dan saudara bisa jalan kemana saja. Tapi tanpa disadari saudara mulai kesel dengan istri saudara. Saudara tiba-tiba mengambil sebuah isi beban, mungkin saya anggap ini kentang lah. Saudara mulai masuk, kecil, nggak berat. Saudara biarkan, udahlah nggak usah ngampuni, it's okay. Tiba-tiba saudara ketemu dengan mertua saudara. Aduh, ini orang jengkel lah. Setiap kali dia datang, saya pura-pura pergi deh, pura-pura sibuk. Aduh, ketemu dia ngomongnya pedes banget, pahit. Aduh, suruh saya mengampuni sulit. Akhirnya saudara apa? Menaruh kentang lagi, masuk ke dalam tas kehidupan saudara. Sampai berkali-kali saudara anggap apa? Kecil. Udahlah, lupain aja, it's okay, no big deal. Lama-kelamaan kentang yang tadinya mungkin biasa saja, lama-kelamaan akan mengisi seluruh tas saudara. Sehingga ini kentang menjadi berat dan busuk. Dan akhirnya kemana saudara berjalan, baunya sudah enggak enak. Dan bukan cuma sekedar itu, saudara merasa berat dalam saudara melangkah. Because all the excess baggage weighing on your life. Sehingga saudara sulit berjalan karena saudara anggap remeh dengan hal yang saudara pikir sangat kecil. Dan hati-hati akan hal ini. Karena kita belajar, kalau saudara tidak mengampuni, saudara akan mengalami namanya kepahitan. Dan ujung daripada kepahitan seringkali terjadi apa? Kehancuran. Kehancuran dalam hal apa? Ya mungkin secara mental kita, secara pemikiran kita, secara kesehatan kita, mungkin kita akan mengalami kehancuran tersebut. Bahkan saya berapa kali ngobrol dengan papa saya, ada beberapa orang yang kena penyakit kanker, dan waktu mereka selusuri lebih dalam lagi, akhirnya mereka cek di ujungnya akar permulaan daripada kanker tersebut, yaitu sebuah akar kepahitan yang dia tidak selesaikan, dia pendam, dia gregetan, dia kesel, dia frustrasi, depresi, dihidupi terus. Lama-lama kanker itu grow in his or her body sampai ke satu titik. It's too late karena sudah menggerogoti ke seluruh kehidupan kita. Hati-hati akan hal yang saudara anggap sepele. Dan seringkali hal sepele kita biarkan karena kita pikir small. Tapi iblis paling suka memakai hal yang kecil. Iblis tuh kalau nggak memakai hal yang besar. Kalau hal yang besar saudara udah tahu, saudara udah takut. Tapi iblis suka pakai hal yang saudara anggap sepele, yang nggak kelihatan, tapi menggerogoti kehidupan kita dari dalam. Tiba-tiba semuanya busuk. Hati-hati akan hal ini. Tapi saya akan memberikan sebuah gambaran terlebih dahulu dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sebelumnya saya memberikan sebuah latar belakang di mana kita Matius ditulis oleh seorang yang berdosa, seorang pemungut cukai yang belum kenal Tuhan. Bahkan banyak orang sebel dengan dia karena di zaman dulu pemungut cukai itu adalah orang yang paling disegani. Bahkan dia mengambil lebih dari yang seharusnya dia ambil. Singkat cerita, dia makan dengan Yesus, bertobat, dan Matius menulis kitab ini dengan tujuan untuk menyelamatkan orang-orang sebangsanya.
Dan di ayat 21 sampai 28 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga," dikasih perumpamaan, "seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta." Berapa talenta saudara? 10.000. Tolong garis bawahi ini terlebih dahulu. "Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia dan katakan, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang." Berapa saudara? 100 dinar. Tadi ada 10.000 talenta, dan yang sekarang ada 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi hamba tersebut menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hati. Boleh katakan amin? Dan di sini ada 3 observasi yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, tidak ada yang sempurna. Kita semua nggak ada yang sempurna, saudara. Coba saya boleh tanya, siapa yang orang paling sempurna di sini? Boleh angkat tangannya? Apakah ada? Enggak ada. None of us are perfect. Kenapa? Karena di Roma 3 ayat 23 dikatakan apa? Karena apa saudara? Semua. Apakah pendeta tidak berdosa? No, semua. Apakah Asyar tidak berdosa? Halo? Semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini tidak mengatakan karena mungkin pendeta lebih kudus, ya dia gak berdosa. Pendoa syafaat lebih hebat, dia gak berdosa. Gembala kul, dia lebih hebat, dia gak berdosa. No, karena semua orang telah berbuat dosa. Itulah identitas kita sebagai manusia. Saudara harus mengerti akan hal ini terlebih dahulu. Saudara mengutuki orang lain tanpa disadari, saudara juga sudah berdosa. Hidup kita setiap hari penuh dengan dosa, makanya kita butuh Yesus. Setiap saat saudara berdosa. Satu sisi bisa waktu saudara lagi melihat seseorang dan saudara mengingini barang tersebut, saudara sudah berdosa. Ada cewek cantik lewat, saudara melihat dan saudara udah mulai berpikiran jorok, saudara berdosa. Saudara bilang mengampuni tapi saudara tidak mengampuni, saudara sudah berdosa. Setiap hari, setiap detik kita berdosa. Karena itu nature-nya manusia. Anak kecil lahir, dia gak perlu diajarin kelas berbohong 101, no. Anak kecil sudah bisa berdosa, sudah bisa berbohong tanpa perlu diajari. Because that's who we are. Itulah diri kita. Saudara harus mengerti akan hal ini terlebih dahulu. Dan bukan cuma sekedar itu, dikatakan juga oleh Alkitab mengenai perumpamaan seorang wanita melakukan perzinahan yang dibawa kepada Tuhan. Dikatakan apa? Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, perempuan yang berzina. Tetap di tempatnya, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah
berbuat dosa. Di sini kita bisa melihat sebuah cerita yang menarik. Perempuan berzina dan Tuhan katakan, siapa daripada kalian yang tidak berdosa, bahkan ahli Taurat, lempari batu terlebih dahulu. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, tidak ada yang berani lempar. Karena mereka menyadari mereka pun juga berdosa. Maka ada satu quote yang menarik. We all go through life needing apa saudara? To be open and honest with our own limitation. Recognizing that we are not perfect being. Bahasa Indonesianya. Dalam melalui kehidupan, kita perlu untuk menjadi terbuka. Ini kuncinya. Terbuka dan jujur dengan keterbatasan kita, menyadari bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna. So poin nomor 1, ingat bahwa kita semua tidak ada yang sempurna. Enggak ada yang lebih hebat. Makanya kita butuh Yesus. Maka Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Oleh karena Yesus kita bisa pindah alamat. Kita bisa diterima, diampuni. Karena Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, kita diampuni untuk mengampuni. Pegang ini. Dimulai dari apa? Kita diampuni. Saudara tahu identitas kita adalah pendosa, berdosa. Oleh karena Kristus kita diampuni, enggak stop sampai di sana, untuk mengampuni. Nah, ayatnya menarik. Melalui perumpamaan cerita tadi, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, saya berikan satu ilustrasi yang paling gampang. Misalnya Winston, saya hambanya Pak Dedi itu adalah raja. Misalnya, ya Pak Dedi boleh naik ke panggung sebentar nggak Pak? Biar saya kasih ilustrasi lebih gampang. Terima kasih. Nah saudara perhatikan cerita ini, karena waktu saya berikan ilustrasi, ini akan lebih mudah untuk saudara mengerti akan cerita ini. Di mana saya sebagai hambanya, saya hutang kepada raja, yaitu Pak Dedi, ilustrasinya. Boleh di sini aja Pak, nggak apa-apa. Saya hutang kepada Pak Dedi, berapa ribu talenta saudara? 10.000. Saya hutang kepada raja 10.000. Sudah itu saudara tahu ceritanya. Oleh belas kasihan dari seorang raja, dia mengampuni saya. Tapi teman saya namanya Winston, utang saya cuma berapa Bapak Ibu? 100 dinar. Saya nggak mau mengampuni dia, malah saya panggil Algojo, habisin dia, penjarakan dia, hancurkan hidup dia. Itu yang terjadi. Saudara bisa melihat ceritanya sampai di sini. Thank you Pak Dedi, terima kasih. Tapi saya mau ajak saudara untuk kita melakukan matematika sedikit pada pagi hari ini. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar dari sumber kamus Alkitab. So dikatakan utang saya dengan raja tadi berapa? 10.000. Berarti 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Nah 1 dinar berapa J? 1 dinar itu sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Saya ngomonglah simpelnya gaji bulanan, walaupun UMR udah di atas ini. Simpelnya cuma 3 juta deh per bulan. Karena ini upah harian dibagi 30 hari. Jadi berapa harga upah per harinya? 100.000. Sampai di sini nangkap Bapak Ibu? Nah, hutang saya hamba A ini kepada raja itu 60 juta dinar. Dengan kata lain kalau saya mau konversi dengan uang zaman sekarang, 60 juta dikali 100.000 itu sama dengan berapa? 6 T. Hutang saya kepada raja itu 6 triliun besarnya. Sedangkan hutang hamba B, hutang si Winston, hutang sama saya cuma 100 dinar. 100 dinar dikali 100.000, hutangnya Winston cuma 10 juta. Saudara bisa ngebayangin gak? Hutang saya dengan raja 6 T, hutang Winston kepada saya cuma 10 juta. Tapi saya minta belas kasihan kepada raja, raja mengampuni. Setelah saya diampuni, saya mesti mengampuni Winston yang cuma 10 juta. Malah saya katakan apa? Algojo, bantai dia, habisi dia.
Dan itu yang terjadi dengan kehidupan kita masing-masing. Saudara perhatikan, Alkitab semua tentang Kristus. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau saudara tarik benang merah, itu saudara bisa melihat Yesus yang begitu nyata. Perjanjian lama adalah gambaran tentang Kristus. Perjanjian baru adalah realita daripada Kristusnya itu sendiri. Dengan kata lain, karena banyak tampang yang rada bingung. Kalau saudara bangun rumah, saudara butuh apa? Blueprint. Perjanjian lama adalah blueprintnya. Perjanjian baru adalah realita daripada blueprint, adalah rumahnya. Makanya kenapa saudara perhatikan di perjanjian lama, kenapa dijabarkan segitu detail tentang ukuran, tentang panjang, lebar, tinggi, seberapa hebatnya kuasa, dijabarkan begitu detail karena itu adalah blueprintnya. Dan kalau saudara perhatikan cerita perumpamaan ini, siapa raja di cerita itu? Yesus. Yesus rajanya. Hamba A yang tadi saya perankan itu siapa? Saudara dan saya. Dan ini yang sering kali terjadi. Kita utang kepada Yesus 6T. Kalau saudara, saya lakukan matematikanya kembali. Kalau saudara mau melunasi 6T dengan gaji saudara per bulan cuma 3 juta. Itu saudara membutuhkan 120 juta hari. Atau sama dengan 328.767 tahun. Untuk generasi after generasi after generasi after generasi. Baru saudara dapat melunaskan hutang saudara kepada raja. But karena begitu besar belas kasihan raja, dia menghapus. Sama seperti Kristus. Dosa kita begitu besar, senilai 6T mungkin atau lebih. Tapi Kristus rela mengirim anaknya tunggal ke dunia yang fana untuk menebus. Bahkan Kristus katakan, berapa harga untuk menebus semua orang yang ada di sini. Salib Kristus, dan Yesus katakan, siap. Saudara harus mengerti, begitu besar kasih Bapa kepada kita semua. Kalau saudara nggak mengerti seberapa besar kasih Tuhan kepada kita, sulit untuk saudara dapat mengampuni orang lain. Makanya saya selalu katakan, alami kasih Kristus. Waktu saudara mengalami kasih Kristus, saudara akan lebih mudah untuk mengampuni orang lain. Seberapa banyak daripada kita waktu menggunakan kekuatan kita gagal mengampuni orang lain. Ternyata rumusnya ada di sini. Bahwa ingat, kita diampuni untuk mengampuni. Bahkan di Matius 6:15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengampunan yang tidak ada batasnya. Karena ditulis di Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali Kau harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dan Petrus tanya, kasih sebuah proposal, 7 kali? Yesus berkata, bukan. Tetapi bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saya mau beli sebuah gambaran terlebih dahulu. Di budaya orang Yahudi, mereka mempunyai kebiasaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab mereka masih berpegang teguh pada hukum Taurat yang dipengaruhi penulisannya pada zaman budaya Yunani kuno. Bahkan di Keluaran 21-24 dikatakan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Bahkan di budaya zaman orang Yahudi, pengampunan itu cuma boleh diberikan paling maksimum 3 kali. Sesudah itu saudara mau sikat, silakan. Karena udah lebih dari 3 kali. Makanya pemikiran daripada seorang Petrus pikir, kayaknya biasanya 3 kali, ini budaya saya. Makanya dia tanya, yaudah deh lebih deh, 7 kali Tuhan. Dia bukan memberi sebuah proposal. Tapi Tuhan katakan apa? Bukan 7 kali. But 70 kali, 7 kali.
Dengan kata lain apa? Kita harus memaafkan seseorang, teman kita, kolik kita, suami kita, istri kita, menantu, siapapun itu, orang tua kita. Setiap hari, setiap saat. Tapi mungkin saudara katakan, it's hard, sulit. Lihat tampangnya aja udah kesel. Disebut namanya aja udah pengen saya banting. Kalau, nih mama telepon, bilang aja, saya nggak ada. Bilang saya lagi sibuk. Istri balik, aduh dia lagi ngoceh melulu. Suami datang, aduh nih orang saya udah bilangin berapa kali dia nggak berubah. Kesel, sulit. Dan pertanyaannya, how do I know when I have truly forgive? Bagaimana kita tahu bahwa kita telah benar-benar mengampuni? Yang pertama, kita sudah tidak lagi memikirkannya siang dan malam. Coba saudara introspeksi diri pada hari ini. Yang kedua, kita tidak lagi membicarakannya setiap waktu. Kita tidak lagi merasakan ingin membalas dendam. Kita tidak lagi hidup dalam kepahitan dan kemarahan. Dan yang terakhir, dia yang paling hebat. Kita dapat mengingat nama orang yang menyakiti kita, tapi kita dapat mengharapkan yang terbaik bagi mereka. Kalau ini sudah tidak ada di dalam list saudara, berarti saudara sudah benar-benar mengampuni orang tersebut. Tapi kalau kriteria ini masih ada dalam hati kita terhadap sebuah nama, berarti jangan-jangan saudara belum mengampuni. Dan pertanyaan berikutnya lagi, dikatakan dari ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bacanya sih gampang banget, like so easy. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba waktu itu orangnya datang tiba-tiba, saudara dapat katakan ini, saya percaya sulit. Dan pertanyaan yang the biggest question is how? How? Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain? Kita sudah belajar yang pertama, kita semua gak ada yang sempurna. Saudara pun juga bisa melakukan kesalahan terhadap orang lain. Yang kedua, saudara apa? Sudah mengalami kasih Tuhan, saudara udah diampuni untuk mengampuni. Dan yang ketiga, sangat praktikal. Saya beri contoh, seperti saudara pergi ke dokter. Penyakit kepahitan kita itu tergantung seberapa dalam dan parahnya penyakit tersebut. Mungkin kalau saudara hanya sakit pusing, dokter cuma katakan minum paracetamol sekali aja, besok saudara sudah sembuh, sudah hilang. Itu kecil, mungkin light. Tapi ada orang yang sakitnya udah cukup serius. Mungkin dokter harus katakan apa? Makan 3 kali 1 antibiotik, plus saudara mungkin ada fungsi ginjal tidak benar, tambah obat ini, tambah vitamin ini lagi, tambah ini, makan mungkin untuk 1 bulan, 2 bulan ke depan. Jadi kepahitan kita, seberapa parahnya, itu tergantung penyakit kita sendiri. Mungkin bagi orang, saya bilang, saya ampuni Pak Dedi. Dah, ketemu Pak Dedi, how are you Pak Dedi? God loves you, thank you loh Pak. Gampang. Tapi ada bagi orang, ketemu seseorang mungkin kayak suruh mengampuni sulit. Makanya saya katakan seperti makan obat. Setiap kali saudara ketemu dia, kesel, ingat aku diampuni, karena itu aku akan mengampuni. Belum tentu lu tuntas loh saudara. Jangan saudara pikir langsung tuntas, no. Ketemu lagi, saya diampuni untuk saya mengampuni dia. Katakan lagi dalam nama Yesus. Udah, besok ketemu lagi, dikeselin lagi. Saya diampuni, saya mau mengampuni kamu. Saudara perkatakan itu terus menerus seperti saudara minum obat. Mungkin butuh 1 minggu, mungkin butuh 1 bulan, mungkin butuh 1 tahun. But kuncinya perkatakan terus dan ingatkan saudara diampuni untuk mengampuni kepada orang lain. Walaupun berat, walaupun sulit. Makanya tadi saya katakan, yang pertama saudara harus mengalami namanya pengampunan itu apa. Kalau saudara tidak pernah mengerti rasa pengampunan itu seperti apa, sulit untuk saudara mengampuni orang lain. Tapi karena saudara sudah diampuni, utang saya 6T sudah diampuni.
Wow, God is so good. Karena itu, saudara dapat mengampuni orang lain jauh lebih mudah. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Saya akan selesai, maka dikatakan, without forgiveness, tanpa pengampunan, there is no freedom, tidak ada kebebasan. Nggak enak hidup dengan kepahitan, nggak enak. Orang lain mungkin udah biasa-biasa saja saudara, tapi hidup dengan segala depresi, emosi, stres. Without forgiveness, there is no recovery, tidak ada pemulihan. Bahkan without forgiveness, there is no healing, tidak ada kesembuhan. Tadi saya katakan, kelihatannya remeh, saudara pegang, tanpa pengampunan, lama-lama ini akan menjadi bau busuk dan menghantui kehidupan kita. Ada sebuah keterikatan, tidak ada kebebasan, tidak ada pemulihan, bahkan tidak ada kesembuhan. Tapi waktu saudara mulai katakan, I forgive you, karena terlebih dahulu aku diampuni oleh Tuhan, saya akan mengampuni. Dan waktu saudara dilakukan itu, saudara akan lega. But it's not easy. It's not easy. Makanya pagi hari ini, saya nggak tahu apa yang saudara alami. Tapi pagi ini, maukah saudara bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan. Saya percaya firman ini akan berbicara. Firman ini berbicara kepada seseorang. Mungkin saudara ada seseorang yang saudara belum maafkan. Makanya kenapa ketika saudara bertanya, kenapa berkat daripada Tuhan itu belum pernah turun kepada dalam kehidupan saya? Mungkin ada beberapa hal yang saudara belum selesaikan. Ada beberapa kepahitan yang masih ada di dalam kehidupan kita, yang menghantui kita, sehingga sulit untuk kita melangkah karena bebannya terlalu besar. But God is saying, ingat hutang saudara kepada Tuhan 6T. God is saying, I love you, I forgive you. Alami itu dulu. Jadi saya mau ambil waktu sejenak untuk saudara nyanyikan lagu ini kembali dengan pelan. Dan rasakan kasih Tuhan. Dan nanti yang kedua, setelah saudara merasakan kebaikan Tuhan, saudara ingat akan nama-nama tersebut. Secara iman, mungkin saudara masih kesel, gak apa-apa, it's okay, it's fine. Saudara perlu waktu, it's fine, gak apa-apa. Tapi maukah saudara mulai belajar di dalam perkumpulan orang-orang beriman? Bayangkan namanya, saya diampuni. Because of that, saya mau mengampuni mama. Saya mau mengampuni papa. Saya mau mengampuni kamu nak. Saya mau mengampuni A, B, C. Saudara dapat sebutkan. Tapi sebelumnya, mari kita nyanyi lagu ini bersama-sama. All my life you've been so good to me. Thank you Jesus. Rasakan kebaikan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan. Ini tentang saudara dengan Tuhan. And I will sing of the goodness of God. Come on church. Let's sing it even more. In all my life you've been so good. You've been faithful. Kami tidak setia, tapi Engkau setia Tuhan. Kami sering meninggalkan Engkau, tapi Engkau selalu ada di rumah Bapa. Pada hari ini kami mau kembali. Kami mau merasakan dan mengalami kasih mula-mula. Your goodness running over me. Angkat tangan saudara. Your goodness. Come on. Yes God. Itulah Yesus. Your goodness running over us. Oh. Thank you Father. Your goodness. Mari deklarasikan lebih lagi dengan iman kita. Your goodness is running after me. Woo! This agama mengajarkan untuk kita mengejar Kristus. Tapi karena begitu besar kasih Allah Bapa,
Dia menanggalkan semuanya untuk mengejar saudara. Rasakan itu. He's been so good. He's been so good. Come on. Hey, your goodness. Woo. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My love lay down. Surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so Yang kedua, saya percaya saudara sudah mengalami kasih Tuhan. Ingat akan nama-nama tersebut. I know it's not easy. Saya tahu nggak adil. Nggak adil. Secara manusia mungkin saudara mau BAP, mau habisin, panggil algojo, hancurkan. Tapi Tuhan ingatkan, I've been so good to you. I've been so good to you. I love you. Aku sayang sama kamu. Aku sayang. Karena kasihku terhadap kamu. Maka saudara mulai berkatakan secara profetik. Saya mau mengampuni. Sebutkan namanya secara iman. Di dalam hati saudara. Sebutkan. Ambil waktu. Kalau mungkin suami istri lagi ribut. Sebutkan. Aku mau ampuni papa. Walaupun gak adil. Aku sayang sama mama. Kalau mau gandeng tangan suami istri silakan. Kalau ada anaknya pun juga mungkin saudara mengalami sebuah gap. It's okay. Ini tempat yang aman untuk saudara berekspresi. Gak ada yang menghakimi. Karena kita semua orang berdosa semua. Thank you Jesus. Lepaskan. Lepaskan pengampunan. Release it in Jesus name. Release. Enak lo rasain saudara waktu melepaskan. Lepaskan. Saya diampuni. Oleh karena itu saya mau mengampuni Tuhan. Thank you Bapa. Terima kasih. Saya mau mengampuni pelepasan ini semua Tuhan. Melepaskan semuanya. Kepada semua orang Tuhan. Ingatkan mereka. Bahwa kami semua adalah orang berdosa yang pertama. Ingatkan kami juga bahwa kami diampuni. Untuk mengampuni. Yang ketiga. Pengampunan itu seperti obat yang kami harus lepaskan setiap hari, setiap saat. Biarkan itu menjadi gaya hidup kami. To release the blessing. Ada satu quote katakan, let go of the past, and the past will let go of you. Let go, let go, let go, let go, let go of your past. Lepaskan masa lalumu, dan masa lalumu akan melepaskan saudara. Dimulai dari saudara, lepaskan dengan iman. Dengan kekuatan Yesus. Bukan kekuatan saudara. Kekuatan Yesus. Let go. Let go. Let go. Let go. Let go. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu manusia biasa. Tapi kami bersyukur mempunyai Yesus yang begitu luar biasa. Hamba-Mu sudah selesai. Tapi biar firman-Mu menguatkan kami. Berbicara kepada setiap kami. Enggak stop sampai di sini. Tapi kami mau mulai praktekkan tindakan iman ini. Untuk perkatakan pengampunan itu terus menerus. Berkati mereka, keluar masuk mereka. Kerjaan finansial, hubungan mereka.
Kami akan mendengar banyak testimoni melalui tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin, amin, amin. Kita beri kemuliaan paling meriah kepada Tuhan Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, pada saat kita masuk perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Iblis tidak berkuasa atas rumah tangga kita, kesehatan kita, bisnis usaha kita. Tuhan Yesus telah membayar lunas segalanya. Oleh karena itu setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini adalah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita ingat kebaikan dan mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Kau ingatkan kepada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini, sedang turun atas gereja ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan benar. Sebagaimana firman Tuhan yang telah ditaburkan. Yuk kita introspeksi diri kita. Masih adakah hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan? Kalau ada hal-hal yang mengganjal hati kita, yuk kita lepaskan pengampunan. Biar pengurapan Tuhan turun atas kita juga. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Perjamuan kudus ini hanya dibagikan bagi mereka yang sudah percaya. Dan anak-anak di bawah usia 12 tahun belum boleh menerima perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula di tahun paradigma yang baru. Hikmat-hikmat baru Tuhan berikan. Terobosan-terobosan baru Tuhan berikan. Terima, terima, terima. Sekarang terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah-limpah. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Tutup bungkus setiap kami Tuhan dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga. Para suami mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan, usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Para istri mari angkat kedua tanganmu. Tuhan juga memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Menjadi pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu untuk takut akan Tuhan dan penuh hikmat. Diberkatilah kehidupanmu melalui engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi muda di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkau menjadi generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Tuhan akan pakai engkau dimanapun kau berada. Engkau akan dibawa naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Bagi yang belum menikah Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan bagimu. Para single parents mari angkat kedua tanganmu. Bapa, peluk mereka dengan kasih-Mu. Engkau tidak akan tinggalkan mereka Tuhan. Apa saja yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan penghiburan dan berkat melimpah, Tuhan curahkan kepada mereka. Mari setiap jemaat, angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya, yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah menerima jawaban doa. Yang terikat sudah dibebaskan. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
2 hari lalu Pastor JJ berulang tahun. Tuhan sudah menjaga selama setahun. Dan kami hari ini ingin mengucapkan ulang tahun kepada Bro JJ. Boleh saya persilahkan ke atas? Boleh jemaat sama-sama mengucapkan nyanyi Happy Birthday untuk Pastor JJ. Tentunya sudah luar biasa memberkati jemaat GBPRJ dengan banyak sekali firman Tuhan. Dan kami ingin sekali mengucapkan doa dan selamat. Happy birthday to you. Boleh tiup lilinnya dulu ya J. Nanti habis itu Pak Willy akan doakan. Tepuk tangan meriah. Baik. Dan kita akan mendoakan Pastor JJ. Bapak saudara yang duduk boleh saya undang bangkit diri sebentar. Sama Pak Willy. Ya Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk Pastor JJ. Terima kasih JJ untuk pelayanannya hari ini. Luar biasa firman yang dibagikannya menjadi berkat buat kita semua. Yuk kita sama-sama arahkan tangan kita kepada Pastor JJ. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu, pimpinanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memimpin selangkah demi selangkah dari anak-Mu ini Tuhan. Engkau memiliki rancangan yang indah, yang luar biasa Tuhan. Engkau akan pakai Pastor JJ ini menjadi bagian dari kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, kiranya kesehatan Kau berikan, umur panjang Kau berikan Tuhan. Dalam segala hal yang Dia kerjakan Kau juga buat berhasil Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, untuk anak-anaknya, untuk istrinya Tuhan, untuk Farah, Nicole dan JT Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar, untuk orang tua, Dr. Yanto, Ibu Olivia Tuhan. Engkau berkati berlimpah Tuhan. Engkau akan pakai keluarga ini dengan luar biasa Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau menyertai. Sinar kemuliaan-Mu akan terus terpancar daripadanya Tuhan. Kehidupannya akan menjadi teladan bagi banyak anak-anak muda Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau terus sertai JJ Tuhan. Kau terus dimanapun dia ada Tuhan. Hikmat-hikmat baru Kau berikan. Firman-firman baru Kau berikan Tuhan. Sehingga dia bisa menjadi berkat untuk banyak keluarga muda. Untuk banyak orang-orang Tuhan. Terima kasih. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Amin. Selamat ya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Sekali lagi happy birthday Pastor JJ. And we say thank you for this service today. God bless you. Bapak Saudara, apakah ada yang pertama kali beribadah di GBPRJ? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi kalau ada teman-teman yang baru. Oh, di sebelah kanan saya adalah satu orang. Ada lagi. Puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di GBPRJ. Yang baru boleh scan QR langsung mengisi biodata yang ada. Dan setelah ibadah nanti Bapak Saudara bisa ke meja sekretariat untuk ada souvenir. Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga jangan lupa untuk mengisi angket ibadah yang ada di depan bangku untuk bisa kita memberikan pelayanan yang jauh lebih baik lagi tentunya. Firman Tuhan kita, dan sebelum pulang seperti biasa tolong jangan langsung pulang, kami akan mengatur biar tidak terjadi kerumunan. Kita akan memberikan persembahan, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, perpuluhan khusus. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan scan QR Code yang berada di depan kursi Bapak Ibu Saudara atau melalui transfer rekening yang tersedia di layar mimbar. Dan juga Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan melalui amplop persembahan ketika Bapak Ibu Saudara meninggalkan ibadah ini. Terima kasih. Saya undang dengan hormat semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, kuliah yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Pastor JJ Simko Putra yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin.
Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Sehubungan dengan pengumuman dari pemerintah tentang adanya perubahan hari libur nasional, Hari Raya Idul Adha yang semula jatuh pada hari Sabtu 9 Juli 2022 menjadi hari Minggu 10 Juli 2022, maka diumumkan doa fajar serta Bible study juga tetap diadakan. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, bersama-sama kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Saya mengajak untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau akan kembali yang untuk kedua kalinya atas setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa dan bersyafaat untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa biar terus Tuhan memelihara atas setiap kerukunan dan kesatuan atas negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden kami, para menteri, jajaran semua kabinet yang ada, dari kepemimpinan kepala daerah yang pusat sampai juga yang daerah-daerah terkecil sekalipun Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Indonesia tetap utuh, Indonesia tetap rukun, Indonesia diberikan kesatuan dan persatuan yang dijaga. Kami berdoa biar kesejahteraan dan kemakmuran, perlindungan Tuhan tercurah atas negeri kami Indonesia. Dan setiap para pejabatnya sungguh-sungguh diberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja untuk mendatangkan kesejahteraan dan keadilan atas negeri ini. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, atas setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami percaya Tuhan, setiap hati mengalami pemulihan, setiap hati mengalami pembaharuan, dan kami hidup lepas, tidak dibelenggu lagi oleh segala rasa bersalah apapun. Berkati hamba-Mu saat ini Tuhan. Terus Tuhan pakai lebih luar biasa lagi setiap kegerakan pelayanannya Tuhan, membawa banyak jiwa anak-anak muda dalam setiap kehidupannya, dalam kehidupan keluarga besarnya pun aman dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Rahargo dan juga
juga keluarga besarnya. Tuhan menjaga dan melindungi gembala sidang kami. Bahkan setiap pelayanan demi pelayanan membawa pesan Pentakosta ketiga itu Tuhan, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, hingga amanat agung Tuhan Yesus boleh terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa membawa gembala CK7 untuk Dr. Yanto Simko Putra. Bapak, terus Tuhan pakai, Tuhan terus urapi daripada gembala kami ini. Bahkan seisi keluarganya terus Tuhan jaga dan pelihara. Perlindungan-Mu yang sempurna pun ada atas gembala kami di CK7 ini. Kau mengetahui isi hatinya, bahkan Kau mengetahui setiap kerinduannya untuk membawa setiap kami jemaat di CK7 menjadi jemaat-jemaat yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, tidak lupa untuk setiap anak-anak muda yang hadir, setiap anak-anak muda yang ada di CK7, bahkan setiap anak-anak muda yang ada di bangsa ini. Biar kiranya bangkit kegerakan anak-anak muda yang hidupnya mau dipakai, yang hidupnya dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kehidupan mereka Tuhan terus berkati, sehingga menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam di dunia ini. Dalam setiap lingkungan sekolah mereka, pekerjaan, bisnis, usaha mereka Tuhan. Biar kebenaran dan kemuliaan Tuhan mengikuti setiap anak-anak muda ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Baik Bapak Ibu dari Tuhan Yesus, siapkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaannya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions.
Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.